Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman SDIT Salsabila? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika, masih pada bab 1, materi pecahan, bersama Ibu Fitri. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengurai pecahan desimal sebagai hasil penjumlahan dua pecahan desimal lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui langkah mengurai pecahan desimal. Yang kedua, memahami cara mengurai pecahan desimal. Yang ketiga, mengaplikasikan cara mengurai pecahan desimal. Sudah siap belajar teman-teman? Mari kita simak penjelasan berikut ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengingat kembali. Yuk kita mengingat kembali. Mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar jeruk ya teman-teman. Siapa yang di sini suka jeruk? Ya, pasti kebanyakan kita suka jeruk ya, karena jeruk itu kaya akan manfaat. Lalu, apa maksudnya ada gambar jeruk di sini ya? Yuk kita cermati cerita berikut. Siti membeli jeruk sebanyak 4 buah. Berat setiap buah jeruk 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Nah, teman-teman, pertemuan kemarin, teman-teman sudah belajar cara menjumlahkan pecahan desimal, yaitu salah satunya dengan cara penjumlahan bersusun. Bagaimana caranya tadi, teman-teman? 4 buah, satu buahnya beratnya 0,125. Maka, berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125. Berapa teman-teman? Hasilnya? Ya, betul, 0,5. Jadi, berat keempat jeruk yang sudah Siti beli tadi adalah 0,5. Mari kita mengingat kembali tentang apa itu pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh pecahan desimal, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, bisa dilihat bahwa jika satu angka di belakang koma, maka per 10, dua angka di belakang koma, maka per 100, tiga angka di belakang koma, maka per 1000, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Sudah ingat? Kita lanjut mengingat kembali ya tentang nilai tempat pecahan desimal. Teman-teman, perhatikan angka yang tampil pada layar. Kira-kira bagaimana cara membacanya ya? Ada yang tahu? Apakah cara membacanya adalah 6712,843? Apakah seperti itu teman-teman? Ternyata salah ya. Lalu, apakah cara membacanya adalah 6712,843? Bagaimana? Apakah seperti itu? Ternyata masih salah juga ya teman-teman. Lalu, apakah cara membacanya yang betul adalah 6712,843? Apakah seperti ini teman-teman? Ya, tepat sekali. Cara membaca yang benar adalah 6712,843.
Dalam membaca pecahan desimal, maka kita harus mengetahui nilai tempatnya. 6.712,843, di mana 3 merupakan perseribuan, angka 4 merupakan perseratusan, angka 8 merupakan persepuluhan, kemudian angka 2 di depan koma merupakan satuan, angka 1 merupakan puluhan, 7 ratusan, 6 ribuan. Maka cara membaca yang benar adalah 6.712,843. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengingat tentang apa yang dimaksud dengan pecahan desimal, kemudian cara membaca pecahan desimal dan nilai tempat pecahan desimal. Kita mulai memasuki kegiatan inti dalam pembelajaran ini, yaitu mengurai pecahan desimal sebagai hasil penjumlahan dua pecahan desimal lainnya. Sebelum memulai, kita cermati terlebih dahulu. Nah, dapatkah kamu membantuku untuk menentukan penjumlahan dua pecahan desimal yang menghasilkan 1,5? Bagaimana teman-teman? 2 penjumlahan pecahan desimal yang menghasilkan 1,5. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, yaitu tentukan pecahan desimal yang lebih kecil dari 1,5. Misalnya adalah 0,5. Kemudian, langkah yang kedua, kurangkan kedua pecahan desimal tersebut untuk memperoleh pecahan desimal lainnya. Jadi, 1,5 ini dikurangi oleh 0,5. 1,5 dikurangi 0,5, maka hasilnya berapa teman-teman? Tepat sekali. Hasilnya adalah 1,0 atau 1. Maka angka 1 ini jika dijumlahkan 0,5, maka hasilnya 1,5. Dapat disimpulkan bahwa pecahan 1,5 dapat diuraikan sebagai hasil penjumlahan 0,5 ditambah 1,0 ditambah 1,5. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini paham? Atau masih bingung? Baik, jika teman-teman masih bingung, kita latihan kembali agar teman-teman bisa lebih memahami. Mari kita lengkapi tabel berikut ya. Kita kasih keterangan. Angka yang berwarna merah itu adalah pecahan desimal yang lebih kecil dari 1,5 yang akan kita cari ya. Kemudian hasil yang warna biru, angkanya adalah merupakan hasil dari pengurangan. Mari kita coba. Tadi yang pertama, 0,5 ditambah 1,0. Kemudian, kita perkirakan angka yang lebih kecil dari 1,5. Jika ibu tuliskan 1,2, maka bagaimana caranya teman-teman? Ya, langkah yang pertama adalah 1,5 dikurangi angka yang lebih kecil dari 1,5, yaitu dikurangi 1,2. Mari kita hitung. 1,5 dikurangi 1,2, maka hasilnya adalah 0,3. Hasil dari pengurangan 1,2 dikurangi 1,3, hasilnya 0,3, kita simpan di sebelah sini. Dapat disimpulkan bahwa 1,2 ditambah 0,3, maka hasilnya adalah 1,5. Kita lengkapi kotak selanjutnya. Jika ibu menuliskan langkah pertamanya memasukkan angka 0,7, maka bagaimana caranya? Ya, 1,5 kita kurangi dengan 0,7. Berapa teman-teman? Tepat sekali, 0,8. Maka hasil pengurangannya kita simpan di sebelah sini yang jadi warna biru. Apakah 0,7 ditambah 0,8 hasilnya 1,5? Nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri ya. Baik, kotak selanjutnya 0,9. Maka 1,5 dikurangi 0,9. Hasil pengurangannya disimpan di sebelah kanan. 1,5 dikurangi 0,9, maka hasilnya adalah 0,6. 0,6 ditambah 0,9, hasilnya 1,5. Selanjutnya, 1,5 dikurangi 0,2, maka hasilnya tepat sekali 1,3. Kita isi kotak selanjutnya. Jika ibu tuliskan 0,4,
maka 1,5 dikurangi 0,4 hasilnya adalah 1,1. 0,4 ditambah 1,1 hasilnya 1,5. Jika Ibu tuliskan 1,4 ditambah berapa yang menghasilkan 1,5? Maka ingat, cara yang pertama adalah cari angka yang lebih kecil dari 1,5, maka kita pilih 1,4. Kemudian cara yang kedua adalah mengurangi 1,5 dikurangi 1,4, maka hasilnya kita tulis di sebelahnya 0,1. 1,4 ditambah 0,1 hasilnya 1,5. Yang terakhir, jika Ibu menuliskan angka terkecil dari 1,5 adalah 0,6, maka 0,6 ditambah berapa yang menghasilkan 1,5? Betul sekali. 0,6 ditambah 0,7 maka hasilnya 1,5. Baik, sampai di sini apakah teman-teman makin paham? Insya Allah teman-teman makin paham. Contoh selanjutnya. 0,65. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mencari angka yang lebih kecil dari 0,65. Jika Ibu pilih 0,3, maka langkah yang kedua adalah mengurangi 0,5 dengan 0,3. 0,65 dikurangi 0,3, maka hasilnya 0,35. Hasil pengurangan kita simpan di sebelah kanan. Dapat disimpulkan bahwa 0,3 ditambah 0,35 hasilnya 0,65. Begitu cara mengeceknya teman-teman. Tabel selanjutnya kita cari angka yang lebih kecil dari 0,65. Jika Ibu tuliskan 0,12, maka 0,65 dikurangi 0,12 hasilnya 0,53. 0,12 ditambah 0,53 hasilnya adalah 0,65. Tabel yang ketiga. Jika Ibu menuliskan 0,25, maka 0,65 dikurangi 0,25 hasilnya 0,4. Terakhir, jika Ibu tuliskan 0,2, 0,2 ditambah berapa yang menghasilkan 0,65? Betul, 0,2 ditambah 0,45 maka hasilnya 0,65. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara mengerjakannya? Baik, agar teman-teman lebih memahami cara mengurai pecahan desimal, mari kita lakukan refleksi di latihan 8 halaman 14. Yaitu angkanya adalah 4,65. Silahkan teman-teman isikan ke 4 kotak yang masih kosong dengan cara yang tadi. Kemudian teman-teman bisa menuliskan hasilnya di kolom tanggapan ya. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di kegiatan akhir dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu sebuah pecahan desimal dapat diuraikan sebagai penjumlahan dua pecahan desimal lainnya dengan berbagai kemungkinan. Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir belajar. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semuanya. Ibu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.